Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koranmemo.com kembali menyapa Anda hari ini di program Memo Newsroom. Halo, apa kabar Anda hari ini? Dan saya Indri Panjalu hadir untuk Anda semuanya bersama berita utama selama 4 bulan terakhir kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui sistem dalam jaringan atau daring. Situasi inilah yang menjadi dasar Polsek Puncu menyediakan wifi gratis bagi siswa. Dan inilah berita selengkapnya. Polsek Puncu berikan wifi gratis untuk siswa. Ada 24% peserta BPJS Kesehatan KC Kediri non-aktif. Tinjau Rumah Sakit BDH Wali Kota Surabaya akan memperluas rawat inap pasien COVID-19. Lagi, tim Raja Wali 19 Polres Nganjuk bekuk pengedar narkoba. Selama 4 bulan terakhir, kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui sistem dalam jaringan atau daring. Sebagian orang tua siswa harus menyediakan kuota internet atau mencari tempat yang menyediakan wifi gratis. Situasi inilah yang menjadi dasar Polsek Puncu menyediakan wifi gratis bagi siswa. Kapolsek Puncu AKP Bowo Wicaksono menjelaskan penyediaan wifi gratis ini berawal saat dia dan personel Polsek Puncu patroli rutin di sekitar lereng Gunung Kelut. Dia melihat banyak orang tua membonceng anaknya berbondong-bondong menuruni lereng. Ketika ditanya, para orang tua siswa mengaku jika akan mencari lokasi yang menyediakan wifi gratis, salah satunya warung kopi. Mereka mengatakan gawai yang digunakan sebagai media pembelajaran siswa milik orang tua harus tersambung dengan jaringan internet. Jika di rumah, maka pemakaian kuota internet membengkak. Dari situ AKP Bowo memutuskan untuk menyediakan wifi gratis yang tersedia di kantor Polsek Puncu sebagai media penunjang KBM siswa secara daring. Selain itu di kantor Polsek Puncu juga terdapat laptop dan printer yang siap digunakan siswa untuk sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sementara ini siswa yang datang ke kantor Polsek Puncu dari sekitar desa Puncu, terutama siswa yang tinggal di Dusun Laharpang, karena di sana sinyal juga susah. Dalam sehari siswa yang datang dibatasi 10 anak. Ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pengumpulan jumlah massa di satu lokasi. Polsek Puncu juga meminta siswa dan orang tua memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum menggunakan wifi, mereka harus mengenakan masker mulai dari rumah dan mencuci tangan terlebih dahulu. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Kediri mencatat sebanyak 24% dari jumlah peserta BPJS Kesehatan Mandiri ternyata non-aktif. Peserta BPJS Kesehatan Mandiri ini juga meliputi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja di 5 kabupaten dan kota yang menjadi wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Kediri. Berdasarkan data yang diperoleh Koranmemo.com, jumlah peserta BPJS Kesehatan PBPU dan BP Mandiri sebanyak 173.000 peserta. Menurut Kepala BPJS Kesehatan KC Kediri, Hernina Agustin Arifin mengatakan, jumlah tersebut tercatat mulai Januari sampai Mei 2020. Untuk mengupayakan peserta mandiri kembali aktif, selain sosialisasi, BPJS Kesehatan KC Kediri juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Peserta BPJS Kesehatan dinyatakan non-aktif apabila mereka tidak membayarkan iuran 1 bulan. Hernina berharap dengan adanya penyesuaian tarif iuran, masyarakat kembali aktif karena juga berpengaruh kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk tahun ini BPJS Kesehatan tidak mengenakan denda kepada peserta BPJS Kesehatan yang menunggak atau non-aktif jika ingin aktif kembali. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini terus melakukan inovasi dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Pahlawan. Salah satunya dengan memperluas area rawat inap pasien terindikasi positif di Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya. Bahkan Wali Kota juga meninjau langsung lokasi perluasan tersebut. Dalam peninjauan itu, Wali Kota Surabaya menyampaikan perluasan dan penambahan ruang tersebut meliputi ruang obat dan untuk rehab medis. Risma kemudian juga meninjau gudang di sisi belakang rumah sakit dan meminta pihak rumah sakit untuk membuat tempat parkir terpadu. Risma melihat BDH adalah tempat yang ideal karena masih banyak tempat yang bisa dimaksimalkan selama masa pandemi ini. Saifuddin Effendi, 30 tahun, pekerja serabutan warga desa Sanan, Kecamatan Paci, Kabupaten Nganjuk, harus berada di balik jeruji besi ruang tahanan Polres Nganjuk. Dia diamankan tim Raja Wali 19 Satreskrim Narkoba Polres Nganjuk Senin 27 Juli sekitar pukul 9 malam.
saat berada di dalam bilik ATM BRI Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk lantaran diduga sebagai pengedar narkoba. Ibtu Roni Yuni Mantara, Kasubag Humas Polres Nganjuk, Rabu 29 Juli mengungkapkan, sebelumnya tim Raja Wali 19 mendapatkan informasi jika Saifuddin ini pengedar sabu-sabu dan pil double L. Selanjutnya, tim anti narkoba ini sengaja membututi terduga pelaku sampai di sebuah ATM BRI Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Petugas masuk ke dalam dan menggeledah yang bersangkutan. Ternyata petugas mendapati satu plastik klip berisi sabu-sabu berat kotor 0,30 gram yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok, sebuah ponsel, dan pil double L sebanyak 3.000 butir yang disimpan di dalam tas pinggang. Kepada petugas, pelaku mengaku masih menyimpan sabu di rumah kontrakannya di Desa Tirun, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Ketika digeledah, petugas menemukan 7 plastik klip berisi sabu seberat kotor 1,77 gram yang dimasukkan dalam rautan pensil dan disimpan di almari rumah kontrakan tersebut. Sementara itu, Kasat Res Narkoba Polres Nganjuk Ibtu Pujo Santoso mengatakan saat ini pihaknya masih berburu jaringan di atasnya. Dia juga mengatakan Saifuddin adalah pemain lama yang telah malang melintang dalam peredaran obat keras berbahaya dan kini meningkatkan jaringannya dengan menjajakan sabu-sabu. Terima kasih kebersamaannya untuk hari ini. Saya Indri Panjalu pamit. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.